Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 striker hebat yang pernah dimiliki Timnas Indonesia pada masanya. Timnas Indonesia belum menghasilkan sosok striker tajam seperti masa lampau. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul nama-nama baru yang silih berganti mengisi pos itu, atau mungkin bahkan striker naturalisasi. Sebelumnya, sempat muncul nama-nama macam Christian Gonzalez, Beto Goncalves, Greg Nwokolo, sampai Ilijas Pasojevic. Di skuad arahan Sintayong saat ini, untuk saat ini ada satu striker lokal yaitu Dimas Drajat. Nama Ramadan Sananta dan Hoki Caraka tak dipanggil dalam laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak. Dimas Drajat sendiri termasuk striker lokal yang tajam bersama klubnya Persikabo 1973 di BRI Liga 1. Dia masih mampu menunjukkan ketajamannya dalam membobol gawang lawan. Sedangkan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta merupakan dua striker muda yang masih perlu proses untuk semakin matang. Kemampuan keduanya sudah tidak diragukan, hanya saja perlu jam terbang terus. Kini, Timnas Indonesia baru saja melakoni duel melawan Irak dalam matchday kelima babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Apa yang terjadi pada Timnas Indonesia mengingatkan pada sejumlah nama-nama lama yang pernah jadi perbincangan lewat gol-golnya. Berikut adalah 6 striker hebat yang pernah dimiliki Indonesia pada masanya. 1. Bambang Nurdiansyah. Sosok satu ini merupakan striker andalan saat Timnas Indonesia tampil di SEA Games 1991. Dia ikut meraih medali emas untuk skuad Garuda dalam ajang tersebut. Bambang Nurdiansyah berseragam Timnas Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 1993 atau selama 13 tahun. Sepanjang kariernya sebagai pemain, dia lebih banyak membela klub Galatama. Di antaranya adalah Arseto Solo, Tunas Inti, Yanita Utama, Krama Yuda Tiga Berlian, Pelita Jaya, dan Putra Samarinda. Saat ini, Bambang Nurdiansyah fokus pada karir sebagai pelatih. Dia masih tercatat sebagai pelatih kepala Persipal Palu. 2. Widodo Cahyono Putro. Sosok satu ini adalah nama lain yang ikut meraih emas SEA Games 1991. Widodo saat itu masih berusia 21 tahun dan termasuk pemain muda yang diprediksi bersinar. Namanya jadi perbincangan di Piala Asia 1996. Dalam ajang tersebut, Widodo mencetak gol spektakuler ke gawang Kuwait. Menerima umpan Roni Wabia, Widodo melepaskan tendangan salto yang menembus gawang Kuwait. Gol ini akhirnya menjadi gol terbaik Piala Asia. Widodo sendiri pada Piala Asia 1996 tersebut mencetak 2 gol. Selain gol ke gawang Kuwait, ia juga mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Dia tercatat membela Timnas Indonesia pada tahun 1991 sampai tahun 1999 dan telah mencetak 14 gol dalam 55. 3. Roci Putirai. Nama satu ini juga masuk skuad SEA Games 1991. Roci Putirai bahkan berpengalaman dengan karir di luar negeri. Dia termasuk striker yang berkualitas sehingga menarik minat banyak klub. Striker tajam ini merupakan pemain jebolan Arseto Solo pada tahun 1987 sampai tahun 1999. Bersama Arseto Solo, Roci telah melahirkan 177 gol dari 219 pertandingan. Kemampuannya dilirik Instandik FC, klub asal Hong Kong. Roci pun sepakat terbang ke Hong Kong setelah melakoni laga satu musim bersama Persija Jakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Bersama klub barunya, Roci berhasil membawa Instandik FC meraih tahta runner-up di Liga Utama Hong Kong dan meraih FA Cup Hong Kong pada tahun 2000 sampai tahun 2001. Berkat kepiawaiannya ini,
Rocci berhasil menarik minat sejumlah klub yang ingin memakai jasanya. Beberapa di antaranya adalah Happy Valley, Kichi SC, hingga South China A. Dari sekian banyak laga yang pernah ia lakoni, pertandingan melawan AC Milan lah yang paling dikenang. Pasalnya, dalam laga tersebut, Rocci berhasil membobol gawang AC Milan sebanyak 2 kali. Rocci Putirai sendiri tercatat mencetak 17 gol dalam 41 penampilan bersama timnas Indonesia selama tahun 1990 sampai tahun 2004. 4. Kurniawan Dwi Yulianto. Sudah tak diragukan lagi, Kurniawan Dwi Yulianto adalah striker tajam Indonesia di era 1990-an dan 2000-an. Dia pernah masuk PSSI Primavera dan bahkan memulai karir di Swiss bersama FC Luzern pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Sebagai seorang striker, Kurniawan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Di musim 1997-1998, si Kurus keluar sebagai top skor Liga Indonesia. Berkat ketajamannya di depan gawang, membuat nama Kurniawan menjadi striker andalan timnas Indonesia di masa 1995 hingga 2005. Dari 13 klub itu, prestasi paling mentereng yang sukses ia torehkan adalah menjadi juara Liga Indonesia bersama PSM Makassar 1999/2000 dan Persebaya Surabaya 2004. Kurniawan Dwi Yulianto sendiri sukses menyumbang 33 gol dalam 59 penampilan bersama timnas Indonesia selama tahun 1995 sampai tahun 2005. 5. Bambang Pamungkas. Sosok satu ini termasuk striker dengan talenta tinggi. Bagaimana tidak, Bambang Pamungkas sudah mencetak 37 gol dalam 85 penampilan bersama timnas Indonesia. Dia masuk 3 besar pencetak gol terbanyak tim Merah Putih. Dengan kemampuannya sebagai striker, BP juga pernah jadi top scorer divisi utama tahun 1999 sampai tahun 2000 di musim debutnya bahkan saat masih berusia 20 tahun. Pemain yang akrab disapa BP itu memang memiliki insting tajam dalam mencetak gol. Sepanjang kariernya di klub, dia tercatat mencetak 222 gol dalam 450 penampilan. BP pernah membela klub Belanda pada 2000 lalu, yakni EHC Noord, dengan status pinjaman dari Persija Jakarta. Dia sempat berseragam Selangor, klub Malaysia, pada tahun 2005 sampai tahun 2007 dengan mencetak 42 gol dari 63 laga. Selebihnya, hanya ada 2 klub Indonesia yang pernah dibelanya. Di antaranya adalah Persija Jakarta dan Pelita Bandung Raya. 6. Boas Solosa. Striker asal Papua ini juga dikenal secara luas sebagai pemain bertalenta. Kariernya di persepakbolaan nasional tak perlu diragukan lagi, terutama di Persipura Jayapura. Bersama Mutiara Hitam Boas mencetak ratusan gol. Dia juga tercatat sebagai top skorer kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia. Prestasi ini diukir pada edisi tahun 2008 sampai tahun 2009, tahun 2010 sampai tahun 2011, dan 2013. Selain Persipura, Boas pernah memperkuat sejumlah klub Indonesia. Sebut saja Borneo FC, Carsa FC hingga PSS Sleman di putaran pertama Liga 1 2022/2023. Tak hanya di level klub, pemain kelahiran tanggal 16 Maret tahun 1986 itu juga punya rekam jejak apik bersama timnas Indonesia. Memulai debut di Piala AFF sejak 2004 silam atau saat masih berusia 18 tahun. Nama Boas masuk ke dalam jajaran salah satu penyerang terbaik yang dimiliki skuad Garuda dengan telah mencetak 13 gol dalam 50 pertandingan.